Pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus. Berita Satu Media Holding kembali menyelenggarakan diskusi. Pada episode kali ini, pemirsa, Berita Satu mengangkat tema peran asuransi saat pandemi. Diskusi akan menghadirkan sejumlah narasumber dan kita langsung saja bergabung ke News Director Berita Satu Media Holdings, Primus Dorimulu. Silakan, Primus. Terima kasih, Julita. Pemirsa, Anda kembali bersama saya dalam acara Zoom bersama Primus. Hari ini kita membahas tentang asuransi dengan tema di mana peran asuransi saat pandemi COVID-19. Sudah hadir di acara diskusi ini adalah pertama Pak Kristianto Andi Handoko, Deputi Direktur Pengawasan Asuransi 2 Otoritas Jasa Keuangan. Pak Kristianto, selamat siang. Kemudian Pak Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Jiwa Indonesia. Pak Togar, selamat siang. Selamat siang, Pak Primus. Pak Jens Reis, Presiden Direktur PT Prudential Life Assurance. Terima kasih, selamat Pak. siang, Pak. Selamat siang, Pak Primus. Terima kasih, Ya. Pak. Kemudian Pak Peter Van Zyl, Presiden Direktur dari Asuransi Allianz Utama Indonesia. Pak Peter, good afternoon. Selamat siang, Pak Primus. Ya. Selamat siang. Wah, mantap. Kemudian Pak Anantaraman Sridaran, Presiden Rektor dari PT FWD Life Indonesia. Pak Ananta, selamat siang. Selamat siang, Pak Primus. Ya. Kita sekarang dalam era COVID-19. In COVID-19 pandemic era. Pak Kristianto udah kelihatan, Pak. Selamat siang, Pak Kristianto. Selamat siang, Pak Primus. Mohon maaf, ini connection-nya agak error, Pak. Oh, it's okay, Pak. It's okay. Nah, kalau kita lihat sekarang ini pandemi COVID-19 ini punya impact yang besar sekali terhadap kemanusiaan, terhadap jiwa manusia, terhadap ekonomi. Dan yang paling berat itu, bagaimana pemerintah di seluruh dunia, berbagai negara, berusaha untuk menyelamatkan manusia dari ancaman maut, direnggut oleh wabah COVID-19. Tetapi pada saat yang sama, karena untuk mencegah, membatasi penyebaran COVID-19, pemerintah di mana-mana melakukan pengetatan physical distancing, social distancing. Ada yang lockdown, di Indonesia menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan di mana-mana orang sudah bekerja dari rumah, work from home. Nah, ini punya dampak pada ekonomi. Ekonomi semua kontraksi di dunia. Memukul real sektor, pertama tentu saja transportasi tidak bergerak, turisme, properti, akhirnya semua kena, industri kena, dan juga finansial, perbankan, multifinance, dan asuransi pasti kena juga. Mungkin pertama gambaran umum yang dipotret oleh OJK, Pak Kristianto. Bagaimana kondisi secara umum asuransi jiwa, jiwa maupun umum yang dipantau oleh OJK. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Primus. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kami sudah melihat dan memonitor kondisi dari industri asuransi sejak awal Januari sebenarnya, Pak. Jadi memang sejak mulai timbul pandemi corona di Wuhan, di China, dan di negara-negara lain, kami di internal OJK sudah mulai melakukan diskusi pembahasan untuk bagaimana kita mengantisipasi apabila wabah ini kemudian masuk ke Indonesia. Dan memang hari ini kita melihat kondisinya sudah seperti ini, Pak. Kalau kami lihat dari industri asuransi umum, memang untuk triwulan 1 2020 ada penurunan yang cukup signifikan, Pak, dibandingkan dengan tahun 2019
dan kita lihat juga dari kondisi 5 tahun terakhir. Kalau dari triwulan 1 2020, Pak, dari sisi investasi saja memang sudah terlihat ada penurunan sekitar 7% dari portfolio investasi yang dikelola oleh teman-teman di industri asuransi. Dari sisi investasi, Pak, memang triwulan 1 ini ada penurunan juga sekitar 8%. Year on year dibandingkan dengan triwulan 1 2019. Kalau dilihat angka pertumbuhan premi dan klaimnya, Pak, memang juga terjadi penurunan, baik dari sisi premi dan sisi klaim. Namun demikian, kami masih optimis, Pak, OJK, karena apa? Karena dari sisi kesehatan keuangannya, tetap industri asuransi jiwa maupun umum masih dalam level RBC yang relatif baik. Untuk industri asuransi umum, rata-rata RBC industri masih hampir 300%, Pak. Jadi ada 296%. Sementara dari asuransi jiwa bahkan masih di atas 600%. Sementara kalau ketentuan minimum RBC adalah 120%. Jadi dari sisi kesehatan keuangan, walaupun secara operasional terjadi penurunan karena perlambatan ekonomi, tapi dari sisi kesehatan keuangannya kami masih optimis bahwa perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia masih bisa menjaga kesehatan keuangannya. Demikian, Pak. Ya. Bagaimana Pak Togar? Iya, Sebelum Pak. saya masuk kepada 3 pelaku. Kalau dari asuransi jiwa sih saya pikir sangat kelihatan dengan jelas bahwa penurunan itu akan sangat signifikan, Pak. Memang kami dalam collection data saat ini, tapi kalau kita lihat historinya di asuransi jiwa, produk yang paling diunggulkan itu kan unit link, Pak. Itu hampir 60% dari total premi. Nah, sekarang ada aturan di OJK bahwa penjualan unit link itu harus face-to-face secara langsung. Ini tentu menimbulkan masalah juga, Pak, dalam situasi saat ini kalau dilakukan hal tersebut. Sebetulnya kalaupun diizinkan secara langsung dengan menggunakan elektronik, kami sih berpikirnya bahwa belum tentu juga akan meningkatkan produksi unit link. Nah, situasi saat ini memang sangat berat, Pak. Jangankan yang unit link yang tradisional pun demikian. Mungkin yang paling baik sekarang adalah asuransi kesehatan dalam hal penjualannya. Tapi kembali, Pak, bahwa dampak yang dialami oleh perusahaan asuransi jiwa itu situasinya sekarang adalah ganda, Pak. Satu adalah penurunan pendapatan premi, yang kedua adalah hasil investasi. Dan saya tidak akan heran kalau seandainya beberapa teman ini sudah melakukan efisiensi yang cukup signifikan. Mungkin mereka juga tidak ragu untuk melakukan hal yang sangat kita tidak inginkan, misalnya PHK misalnya. Tapi yang juga bermasalah adalah para agen, karena agen ini kan bukan karyawan, Pak. Mereka hidup dari komisi. Kalau mereka nggak bisa jualan, ya tentunya mereka nggak bisa dapat penghasilan. Sementara itu, Pak, situasinya, Pak. Terima kasih, Pak Primus. Pak Jens, you lead the biggest life insurance in Indonesia in terms of assets, premium. What's happened with your company in premium growth, claim, and your insurance agent? Please, Pak. Thanks, Pak Primus. Terima kasih. I think our company Prudential, we are standing strong. Satu aspek pastinya is prepared and ready untuk situasi keuangan, tetapi mungkin saya mau emphasize juga paling penting di Prudential is safety of everyone. So I think kalau COVID-19 mulai, paling penting is the safety of all of our community. So we have to mau atau tidak mau react-nya cepat-cepat and make Prudential ready to work from home. Not only pusat, tetapi semua 400 juga kantor pemasaran, juga sama banking partner. Dan saya sangat bangga, I think everybody joined forces and kerja keras sekali
day and night to make sure we are there to maintain our pelayanan and service level to all of our nasabah, and our support also to all of our mitra business and our agency. Pasti in this COVID, it's a big challenge. I think sekarang we see, of course, banyak industrinya is struggling, is hit hard. We see data dari MOF, sudah ada 1,5 juta orang informal sector, mungkin PHK, ada juga informal sector impact. But I think also we see opportunities, and I think we also see a lot of solidarity and positiveness. I think one is, I think that everyone is sangat aware of kesehatan, safety, to sanitize. And I think also the awareness-nya untuk kesehatan, untuk asuransi, untuk proteksi is sangat tinggi. So I think at the moment, of course, we have to siap, to adapt, and to, I think, make sure that we are adapting and also acting very fast to make our services, our offering ready to be non-face-to-face, make it safe. I think Lazim pastinya is here to stay untuk berapa mungkin bulan atau 1 tahun atau lebih. And pasti maybe this is also a new beginning of how to transact, how to deal, and how to communicate, how to train, and how to recruit. And saya yakin for Prudential, I'm optimistic that we will manage the situation very well. Yeah. Prudential employ more than 300,000 agents. Yeah? Are they still working? Ya, kita ada 250,000 agents 50,000, ya? di 160 kota. And of course, we kerjasama dekat-dekat with all of our agency leaders and agents. Kita juga, I think, apply physical distancing. So all of the way we work at the moment is virtual. So kita reaksi cepat-cepat with our product offering. So we have also, I think, product like traditional product like Syariah Pucinta, where we can actually non-face-to-face bisa juga transact sama existing customer atau new customer. Of course, we have to apply pelayanan, meaning service access, and we basically switch all of our work transactions into digital. And I think we also see at the moment still banyak telepon, still banyak email, and adaptasinya juga dari masyarakat and dari juga our nasabah is cepat. So our agent at the moment, if we see recruitment, if we see training, if we see also the way kitanya approach sama nasabah, we do a lot of virtual juga acara sama nasabah sekarang. I think in this time of crisis, paling penting we stay connected. I think this is the time we have to connect and we have to, I think, premium growth masih growth, Pak, premiumnya masih naik. Tahun 2019 we had a good year, dan untuk tahun ini paling penting we innovate. I'm very sure kalau kita continue to innovate and offer, we will also, I think, see a Yeah. Okay, I'm going to Pak Peter. Pak Peter, you lead General Insurance, right? Yeah. Asuransi Allianz Utama Indonesia. Yeah, what happened in your company, Pak? Hi, Pak Primus. Thank you very much. I think the COVID-19 has taught us, I think, some really strong messages, challenging times, and really some positive times. And I think the resilience that we've had with Allianz Utama has really held us in good stead. You know, I think that we, as Jens had mentioned, remain optimistic that we can weather the storm together. And when I mean together, it's about Allianz, our agents, our intermediaries, and our customers. You know, I think we've survived as a company 2 world wars with many worldwide crises in the 130 years that we've existed. So we're still seeing positive new business growth, although definitely slower. But we are confident and on plan to hit our 2020 aspirations. And I think during this time, it is most important to have more than one line of business. And we, I think at Allianz, provide A to Z diversification of products, which I think for the customers and the intermediaries, for them to also sell is now
really critical and extremely important. So, you know, when we see the temporary decline in demand, such as travel, the other lines are certainly growing, such as perhaps health and gadget insurance. We're also exploring alternative distribution channels, more on collaboration with startups and insurtechs. So we remain absolute relevant and in very high demand or sight of the needs of our customer. I think one thing for sure is that right now the customer loyalty is very high on our agenda, retaining our existing customers by showing that our service level, and I'm really that our service levels, even work from home, have increased, not decreased, which is really encouraging. You know, claims, yes, on certain lines on motor have come down. However, in claims on travel have gone up. But we believe once the COVID-19 is over, the industry will grow in Indonesia. And I think the growth that we have for Allianz is very optimistic at this stage. So the first quarter numbers were extremely positive, and we hope that continues till the close of the year. Thank you, Pak Peter. Pak Ananta, your turn after this break. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kita punya narasumber yang hebat di bidang asuransi agar kita bisa mengetahui lebih jauh apa sesungguhnya yang terjadi di bidang asuransi. Kami akan kembali.